Perlu keseimbangan dalam hidup. Dalam kehidupan setiap hari, kita memiliki dua kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yaitu semua yang berhubungan dengan kesejahteraan fisik atau biologis. Sedangkan kebutuhan rohani yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan jiwa atau spiritual. Kebutuhan biologis umumnya dipenuhi dengan usaha atau kerja fisik setiap hari. Misalnya, usaha kita di kantor, di pasar, di toko, di proyek, atau juga usaha kita di kebun, di sawah, di ladang, di laut, di sekolah, atau di mana saja kita melakukan kegiatan untuk mendatangkan pemasukan buat hidup kita. Atau juga usaha online seperti yang sekarang ramai dan digandrungi oleh banyak orang. Kebutuhan fisik itu sementara saja sifatnya selama kita masih ada di dunia ini. Segala sesuatu yang kita miliki, terutama yang jasmani, sifatnya tidak akan bertahan hingga kekal. Semua itu akan berlalu, tidak abadi. Kalau semua yang jasmani itu sifatnya temporal, maka perlu kita mengejar sesuatu yang abadi sifatnya. Semua hal yang berhubungan dengan nilai kehidupan, serta yang berhubungan dengan hal rohania, kedamaian, sukacita, kebahagiaan, dan harapan hidup selanjutnya. Kebutuhan rohani yaitu sesuatu yang memuaskan rasa rindu dan ingin kita yang sangat dalam. Kerinduan mendasar manusia yaitu untuk memperoleh kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan dalam hidup. Semua keutamaan ini abadi sifatnya. Mereka tak pernah akan hilang kalau hidup kita selalu terbuka terhadap nilai-nilai itu dan terus memperjuangkannya. Hal-hal rohania itu adalah modal untuk membuat orang selalu sadar bahwa hidup ini perlu kesabaran, ketabahan, dan selalu optimis dalam kehidupan setiap hari. Perjuangan penting untuk setiap orang dalam hidup ini yaitu untuk menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohania. Hal-hal rohania kita bisa miliki melalui kedekatan dengan sumber utamanya, yaitu Yesus sendiri. Yesuslah kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan sejati. Ia memperkenalkan dirinya kepada banyak orang. Akulah kabar sukacita dari Bapa. Akulah kedamaian. Akulah kebenaran. Akulah terang. Yesus adalah segalanya untuk hidup kita. Karena itu hari ini, Ia mengajak kita untuk datang kepadanya. Datanglah kepadaku. Akulah roti kehidupan. Barang siapa yang makan dariku tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Jesus is everything for us. Dialah segalanya. Ia menyembuhkan yang sakit. Ia meneguhkan yang lemah. Ia memberi kedamaian kepada mereka yang takut dan putus asa. Dia di atas segalanya. Seperti orang Israel yang selalu dilindungi Tuhan, demikian juga kita. Tuhan yang sama akan selalu menyertai kita. Dikala orang Israel kelaparan di padang gurun, Tuhan memberikan kepada mereka mana serta burung puyuh yang turun dari langit untuk mereka makan. Orang Israel sering tidak taat, tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia dengan janjinya. Ia menyertai mereka sampai di tanah terjanji. Bukan cuma sampai di situ, bahkan sampai akhir zaman. Tuhan selalu membuat hidup kita indah pada waktunya. Paulus mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan adalah sia-sia. Memang segala sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan adalah kesia-siaan belaka. Maka yang layak untuk kita pegang teguh dalam hidup ini yaitu melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Prinsip sederhananya yaitu melakukan yang baik
dan menghindari yang jahat. Walaupun sederhana prinsipnya, tetapi tidak semua orang bisa menghidupinya. Di Fenchihu, wilayah Alishan di Taiwan Selatan, ada kios kejujuran. Ada seorang penduduk desa membuka sebuah kios di pinggir jalan utama wilayah itu. Kios itu tanpa penjaga. Dan di kios itu dijual sayur mayur segar hasil dari daerah itu, serta buah-buahan segar. Nama kios itu kejujuran. Setiap jenis jualan dilekatkan harga, dan di pintu kios itu sudah disiapkan. Itu sebuah kotak yang sudah dilubangi untuk tempat orang menaruh uang buat membeli sayur-sayur dan buah-buahan tadi. Yang membuat orang kagum bahwa pemilik kios itu begitu berani dan yakin bahwa orang yang akan membeli dagangannya dan kotak uangnya akan aman. Yang terjadi yakni semua orang membeli sesuai dengan harga. Bahkan ada yang membayar lebih karena tidak ada uang kembalian. Kotak uangnya pun aman. Setiap pagi ia melakukan hal yang sama, yakni menghantar sayuran dan buah-buahan baru ke kiosnya. Sorenya dia datang kembali untuk mengambil uang hasil jualannya. Seorang wartawan datang mewawancarai pemilik kios itu di rumahnya untuk mengetahui apa ide dasarnya sehingga bapak ini berani untuk membuka kios kejujuran. Kios tanpa penjaga yang jauh dari perumahan penduduk. Jawab pemilik kios itu, kejujuran itu mesti dilatih. Ia harus dibiasakan. Ia harus ada mulai dari dalam diri sendiri. Kalau saya jujur, orang lain juga jujur. Keyakinan itu harus ada. Kemudian kita bagi dengan orang lain melalui tindakan nyata. Kejujuran itu harus dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari rumah kita masing-masing. Setiap orang harus belajar untuk jujur. Dan ternyata orang mau jujur kalau terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Maka lanjut Bapak itu, saya sangat senang dengan apa yang saya usahakan. Dan saya menikmati dengan senang hati. Demikian ia melanjutkan pembicaraannya. Sang wartawan kembali bertanya, bagaimana kalau ada orang yang tidak jujur atau yang mencuri barang dagangan Bapak? Atau mengambil semua uang yang ada di kotak yang Bapak sediakan? Jawab Bapak itu, saya tidak berpikir supaya itu terjadi. Andai karena hal itu terjadi, pasti orang itu tidak pernah akan bahagia dalam hidupnya. Pasti kali depan, di saat orang itu kembali dan melewati kios itu, ia tergerak hatinya untuk memperbaiki dirinya dan mengembalikan apa yang telah ia ambil dan membeli barang baru sesuai dengan harganya. Saya yakin semua orang memiliki kecenderungan untuk berbuat baik. Kita hanya perlu memberi tempat untuk itu dan pasti orang akan melakukannya. Jawaban pemilik kios tadi sangat luar biasa. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk berbuat baik. Memberi peluang kepada orang untuk berbuat baik. Semuanya itu mulai dari diri sendiri, dari keluarga kita masing-masing. Bagaimana dengan keluargamu? Pasti Anda sendiri tahu apa yang terjadi. Mari kita terus menyeimbangkan kebutuhan kita dalam hidup setiap hari. Tuhan memberkati.